Bab 946, Rune menjadi. Tang Yitian mendengar ini dan segera memarahi. Nak, kamu tidak boleh bersikap kasar. Di masa depan, dia harus menemukan Tuan. Apakah kamu mengetahuinya? Oh. Tang Haoran menunduk dan berkata. Di usianya, dia secara alami tidak begitu mengerti bagaimana saudaranya tiba-tiba menjadi penyelamat, jadi dia memasang ekspresi kosong di wajahnya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Haoran, ayahmu benar. Karena kamu akan menjadi muridku, kamu tidak bisa memanggilku saudara lagi. Anda harus memanggil saya Tuan. Saya sudah sampai. Tang Haoran menjawab dengan patuh, Saudara Ruofei. Tuan. Tang Yitian menyentuh kepala putranya dengan gembira, lalu berkata kepada Xia Ruofei, Tuan. Xia, kalau begitu mari kita selesaikan masalah pengakuan seorang master terlebih dahulu. Saya akan berangkat ke Sydney dalam 2 hari ke depan untuk mempersiapkan upacara pemagangan dan mengundang beberapa senior dari asosiasi Xing kami untuk menyaksikannya. Xia Ruofei dengan cepat mengubah tangannya dan berkata, tidak perlu membuat keseluruhannya besar. Selain itu, menerima murid adalah masalah yang sangat pribadi, jadi tidak perlu diumumkannya kepada dunia. Tahu kamu, sebenarnya aku cukup takut dengan masalah. Ini masalah besar bagimu untuk menerima murid, kata Tang Yitian dengan susah payah. Apa masalahnya? Xia Ruofei memegang tangannya dan berkata, Tuan. Tang, tidak perlu mengadakan upacara apapun. Sudah dimulai. Tang Yitian tidak berani melawan kata-kata Xia Ruofei, jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Jangan sebarkan berita bahwa aku telah menerima Haoran sebagai muridku. Beritahu saja orang-orang kita sendiri. Xia Ruofei mengingatkannya. Baiklah, baiklah. Tang Yitian berkata dengan cepat. Dia tahu kepribadian Xia Ruofei. Karena Xia Ruofei ingin tetap low profile, dia tidak akan sebodoh itu memberitahu semua orang tentang hal ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini? Kalian ajak Haoran ke Paradise Farm besok, dan kita akan melakukan ritual sederhana dalam skala kecil. Selain itu, saya harus memeriksa sepenuhnya bakat Haoran dan menyesuaikan konten ukiran yang cocok untuknya. Tang Yitian sangat gembira dan dengan cepat berkata, baiklah, saya akan mengikuti perintah Tuan Xia. Xia Ruofei sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan muridnya sesuai keinginannya. Dia menunggu sebentar dengan keluarga Tang Yitian di ruang tunggu. Tang Yitian, sebagai tamu istimewa pesta koktail ini, tidak muncul di ruang perjamuan untuk berbicara dengan Xia Ruofei. Baru setelah Xia Ruofei mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya 2 kali, dia keluar untuk mengucapkan selamat tinggal singkat, lalu bersulang untuk semua orang dan kembali ke ruang tunggu. Untuk pembaca, kami mencari tahu. Silakan salin dan cari tautan ini, https://tinyurl.com/39hpcn6j, untuk mendukung kami. Tentu saja, para pemilik pertanian dan pemilik kilang anggur di kawasan Hunter Valley tidak merasa diabaikan. Dengan status Tang Yitian, sudah sangat terhormat baginya untuk menghadiri pesta sekecil itu. Biasanya, pada level mereka, sama sulitnya dengan naik ke langit untuk melihat Tang Yitian. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Xia Ruofei tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia tetap tinggal di ruang tunggu dan tidak keluar. Liang Qichao dan Lin Qiao secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Banyak orang mendatangi mereka untuk mengobrol, dan banyak dari mereka yang menyanjung mereka. Banyak juga yang mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Paradise Farm. Ini adalah pertama kalinya Liang Qichao merasa begitu bangga sejak dia datang ke Australia. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya dan merespons dengan tepat. Ia hanya mengucapkan terima kasih secara sopan atas niat bekerja sama dan tidak memberikan janji apapun. Setelah menyaksikan keajaiban sayuran di surga, Liang Qichao tidak berinisiatif mencari mitra bisnis. Dengan produk luar biasa dan super channel seperti Maya, momentum pengembangan Paradise Farm mungkin jauh melebihi pengembangan dalam negeri Paradise Farm. Lin Qiao dikelilingi oleh mitra perempuan dari pemasok dan juga menjadi fokus perhatian semua orang. Pada awalnya, Lin Qiao sedikit gugup. Selain itu, dia tidak terlalu mahir berbahasa Inggris, jadi agak sulit baginya untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, ketika dia memikirkan penampilan dominan Xia Ruofei barusan, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri dan secara bertahap melepaskan perilakunya. Lin Qiao adalah perwakilan kursus bahasa Inggris di sekolah tersebut.
Kosakata dan tata bahasanya sangat bagus, namun dia kurang praktis. Setelah pesta makan malam ini, kemampuan berbahasa Inggris Lin Qiao meningkat pesat. Xia Ruofei tidak menunggu sampai resepsi berakhir. Ketika dia merasa sudah waktunya, dia menelepon Liang Qichao dan memintanya untuk membawa Lin Qiao kembali ke ruang tunggu. Kemudian, mereka membuat janji dengan Tang Yitian untuk bertemu besok dan pergi melalui pintu samping. Dalam perjalanan kembali ke Paradise Farm, Liang Qichao masih dalam keadaan bersemangat. Pengalaman malam ini seperti mimpi baginya. Dia hampir tidak bisa berhenti berbicara di sepanjang jalan, berbicara tentang betapa sopan dan antusiasnya para pemasok. Xia Ruofei juga tertawa ketika mendengarkan. Dia akan menyela dari waktu ke waktu, seolah-olah dia mendukung Liang Qichao. Lin Qiao mendengarkan percakapan mereka dengan senyuman di wajahnya. Dia melirik Xia Ruofei dari waktu ke waktu, dan matanya bersinar. Setelah kembali ke pertanian, semua orang membuat teh dan mengobrol sebentar di ruang tamu di lantai pertama sebelum kembali ke kamar masing-masing. Begitu Xia Ruofei memasuki kamar, dia mengunci pintu dan jendela bahkan tanpa mandi. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan lukisan roh dan memasuki mediumnya. Dia bersiap untuk membuka jimat giok manusia sekaligus hari ini. Xia Ruofei langsung mengambil jimat giok dari kamar batu di alam pegunungan laut dan membawanya ke alam arcean. Dia menggunakan aliran waktu 30 kali di sini untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Xia Ruofei memberitahu Xia Qing secara langsung, saya akan mengasingkan diri untuk berlatih membuka kunci rune. Jangan ganggu aku kecuali itu sesuatu yang penting. Ya Tuan. Ya, jawab Xia Qing dengan hormat. Dia kemudian meninggalkan alam arcean dan pergi ke alam pegunungan laut untuk bekerja di kebun ramuan, besi dendrop kulit, dan cordyceps. Xia Ruofei duduk bersila di tepi kolam spiritual dan perlahan menutup matanya. Dia menyesuaikan ritme pernapasannya dan perlahan memfokuskan pikirannya. Lalu, jari-jari Xia Ruofei bergerak sedikit. Gelombang energi spiritual keluar dari tubuhnya dan mulai membangun rune pembuka kunci yang rumit. Kecepatannya sangat cepat, dan benang tipis yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya bergerak bolak-balik di udara, membentuk pola yang rumit dan berirama. Pola-pola ini bertumpuk, dan sebuah rune mulai terbentuk. Pada tahap selanjutnya, kecepatannya berangsur-angsur melambat, namun ia masih sangat mulus dan tidak melambat. Setelah beberapa lama, sebuah rune yang terbuat dari energi spiritual murni muncul di depan Xia Ruofei. Dia membuka matanya dan melirik sekilas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilangkan rune itu. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, dan kesempurnaan rune meningkat pesat. Namun, masih ada 5 kekurangan kecil. Xia Ruofei telah merasakannya saat rune itu selesai. Wajahnya setenang sumur kuno. Dia mengambil botol air di sampingnya dan meminum seteguk larutan kelopak bunga hati. Setelah istirahat sebentar, dia terus berlatih. 30 jam di alam arcean hanya 1 jam di dunia luar. Oleh karena itu, Xia Ruofei punya banyak waktu untuk menyelesaikan kilometer terakhir. Sebelumnya, dia bersikeras untuk berlatih di ruang batu untuk alam pegunungan dan laut. Di satu sisi, dia tidak merasakan adanya urgensi untuk berkultivasi. Di sisi lain, tentu saja, juga karena sajadah giok di ruang batu telah sangat meningkatkan pemulihan dan konsentrasi kekuatan spiritual. Setelah memutuskan untuk menjadikan Tang Haoran sebagai muridnya, terutama setelah mendapat persetujuan dari Tang Yitian dan istrinya, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan perasaan terdesak dan sepertinya merasakan tanggung jawab di pundaknya. Xia Ruofei menjaga usungan jenazahnya dengan ketat. Kekuatan spiritualnya seperti lengan dan jari-jarinya, memancar keluar dari tubuhnya dan membentuk rune pembuka yang rumit di udara. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan setiap latihan, dia bisa melihat kemajuan yang jelas. Rune pembuka yang dia buat semakin mendekati kesempurnaan secara teori, dan jumlah kelemahan kecil pada rune juga berkurang dari 5 menjadi 1 atau 2. Xia Ruofei merasa energi spiritualnya mulai sulit. Oleh karena itu, setelah meminum beberapa suap larutan kelopak bunga hati, dia berdiri dan berjalan ke kursi santai di samping. Dia berbaring dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia punya banyak waktu, jadi meskipun dia berharap untuk membuka jimat giok berbentuk manusia secara langsung kali ini, dia tidak terburu-buru. Kekuatan spiritualnya perlahan pulih. Xia Ruofei bangkit kembali dan terus berlatih dengan tenang.
Dia dengan susah payah membuat rune itu lagi dan lagi, dan kemudian membubarkannya dengan lambaian tangannya tanpa sakit hati. Kemahiran Xia Ruofei dalam membuat rune meningkat sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Akhirnya, setelah istirahat kedua, Xia Ruofei mulai membuat rune lagi. Tahap awal masih sangat cepat. Garis kekuatan spiritual bergerak bolak-balik dengan cepat, membentuk pola rune yang kompleks. Saat proses konstruksi berlangsung, kecepatan Xia Ruofei secara bertahap melambat. Namun, dia masih sangat teliti dalam mengendalikan setiap detail. Secara bertahap, pembangunan rune mendekati akhir. Wajah Xia Ruofei, yang selalu tenang dan tenang, kini menunjukkan sedikit kegugupan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa konstruksi seluruh rune sangat mulus, dan dia tidak menemukan kekurangan apapun. Xia Ruofei menjadi semakin berhati-hati dalam prosesnya. Kekuatan mental kuat yang ia latih di Kopassus memegang peranan penting saat ini. Meskipun Xia Ruofei sedikit gugup, dia masih bisa mengendalikan kekuatan rohaninya. Runenya menjadi semakin rumit, dan ekspresi Xia Ruofei menjadi semakin serius. Di depan Xia Ruofei, sebuah rune rumit yang dibentuk oleh energi spiritual secara bertahap disempurnakan. Benang terakhir dari kekuatan mental berputar menjadi pola misterius di udara dan bergabung menjadi rune tanpa jejak. Seluruh rune menyala dan semua pola energi spiritual bergabung menjadi satu. Itu melayang dengan tenang di depan Xia Ruofei. Xia Ruofei membuka matanya, senyuman di wajahnya yang lelah. Rune ini tampak utuh, penuh pesona harmonis dan alami. Xia Ruofei bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa rune itu sempurna. Saluran yang diciptakan oleh kekuatan spiritualnya cukup stabil. Seluruh strukturnya merupakan satu kesatuan yang sempurna. Xia Ruofei menatapnya selama beberapa detik. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jimat giok berbentuk manusia. Bab 947, Lautan Informasi. Xia Qing, datanglah ke alam Archean. Xia Ruofei menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Xia Qing yang berada di alam pegunungan dan laut. Saat berikutnya, sosok Xia Qing muncul di depan Xia Ruofei. Ketika dia melihat rune melayang di depan Xia Ruofei, dia tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira dan berkata, "Selamat, Tuan. Anda akhirnya menyelesaikan pembukaan jimat giok berbentuk manusia." Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, wajah lelah Xia Ruofei menunjukkan senyuman. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Tuan, Anda hanya perlu menempatkan rune di dekat jimat giok," kata Xia Qing. Xia Ruofei mengangguk dan membuka telapak tangannya. Kemudian, sambil berpikir, rune misterius yang mengambang itu perlahan mendekati jimat giok manusia. Saat jimat itu semakin dekat, jimat giok berbentuk manusia itu mulai bersinar. Kemudian, jimat giok perlahan bangkit dan melayang di depan Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak menggunakan kekuatan spasial tak kasat mata untuk mengendalikannya. Kali ini, itu adalah daya tarik alami antara jimat giok dan rune pembuka. Rune yang membuka segel juga perlahan melayang-melayang jimat giok berbentuk manusia. Semakin dekat ke jimat giok, semakin terang cahaya rune tersebut, dan ukuran rune juga secara bertahap mengecil. Akhirnya, rune seukuran telapak tangan itu mengecil menjadi seukuran garis pada jimat giok. Segera setelah itu, jimat itu menggambar busur dan dengan mulus membekaskan dirinya pada garis jimat giok berbentuk manusia. Jimat giok tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyilaukan, membuat Xia Ruofei menambahkan matanya tanpa sadar. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Hakikat sejati adalah suci dan memadat, dalam dan tenang, tubuh kekal selamanya, tidak ada keluar atau datang. Sejak zaman kuno, namanya tidak hilang. Ia tidak berbentuk dan tidak bernama, sekte segala sesuatu. Sebuah suara halus bergema di benak Xia Ruofei. Kecepatan masuknya informasi menjadi semakin cepat. Pada awalnya, Xia Ruofei hampir tidak bisa mendengar isinya, tetapi menjelang akhir, dia hanya bisa merasakan sejumlah informasi besar yang terus-menerus mengalir ke dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Jumlah informasinya sangat besar sehingga Xia Ruofei merasa otaknya akan meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih. Ketika Xia Qing melihat kecemerlangan jimat giok yang mempesona, dia diam-diam mundur ke perpisahan. Dia tidak menunjukkan rasa khawatir. Untuk pembaca, kami mencari tahu.
Silakan salin dan cari tautan ini, https://tneuro.com/39hpcn6j, untuk mendukung kami. Dia tahu benar bahwa jika Siar Wolfei dapat membuat rune pembuka dengan hampir sempurna, dia akan mampu menahan dampak aliran informasi. Faktanya, leluhur yang telah menciptakan ruang petaroh dan meninggalkan banyak warisan telah merencanakan semuanya. Jika kekuatan spiritual Siar Wolfei tidak memenuhi standar, dia tidak akan bisa membuka batasan dan mengeluarkan jimat giok berbentuk manusia. Jika kendali kekuatan spiritualnya tidak memenuhi standar, dia tidak akan mampu membuat rune rumit untuk membuka jimat giok. Siar Wolfei hanya akan memiliki kesempatan untuk menerima sejumlah besar informasi dalam jimat giok berbentuk manusia jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Kekuatan mental berkaitan erat dengan lautan kesadaran seseorang. Jika dua syarat terpenuhi, itu berarti lautan kesadaran Siar Wolfei cukup kuat untuk menahan dampak informasi dalam jimat giok. Tentu saja, karena masuknya informasi secara tiba-tiba, Siar Wolfei harus menahan rasa sakit. Namun, kecil kemungkinannya dia berada dalam bahaya. Di sisi lain, Siar Wolfei mengatupkan giginya dan menjaga pikirannya tetap jernih. Butir-butir keringat mulai terlihat di keningnya. Di bawah pengaruh informasi misterius yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dalam persepsi Siar Wolfei, rasanya seperti ratusan juta tahun telah berlalu, tetapi juga terasa seperti terjadi dalam sekejap mata. Akhirnya, transmisi informasi yang mengerikan itu berakhir tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Siar Wolfei menghela nafas lega. Saat ini, dia merasakan sedikit sakit di kepalanya. Itu mungkin efek samping dari menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat. Dia bahkan merasakan tubuhnya menjadi lunak. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal ini dengan fisiknya yang sangat kuat. Pada saat ini, Siaking menyerahkan secangkir larutan kelopak bunga hati yang telah dia siapkan dan berkata, "Guru, Anda telah bekerja keras. Minumlah air untuk memulihkan diri terlebih dahulu." "Terima kasih." Siar Wolfei mengambil cangkir dan menghabiskan larutan kelopak dalam satu tegukan. Setelah beberapa lama, Siar Wolfei berdiri perlahan dan duduk di kursi malas. Dia beristirahat sejenak sebelum dia merasa perlahan pulih. Memikirkan kembali proses menerima pesan tersebut, Siar Wolfei merasa takut. Bagi orang awam, hanya akan ada satu konsekuensi jika sejumlah besar informasi mengalir ke otak mereka dalam sekejap. Artinya, seluruh otak mereka akan hancur. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan menjadi sayur. Jika Siar Wolfei tidak sabar dan membuka kunci jimat giok berbentuk manusia ketika masih ada sedikit cacat pada jimat itu, dan dia berhasil karena keberuntungan, dia mungkin telah merusak otaknya selama proses transmisi informasi. Ini karena sebelum dia dapat membuat rune pembuka kunci yang stabil, kekuatan mentalnya belum memenuhi persyaratan untuk menerima informasi warisan dalam jimat giok berbentuk manusia. Akan sangat berbahaya jika menerimanya dengan paksa. Setelah menenangkan dirinya, Siar Wolfei mulai memilah keuntungannya. Selama dia menginginkannya, informasi yang dikirimkan ke otaknya akan muncul. Terlebih lagi, informasi ini sepertinya terukir di benaknya. Ingatannya sangat kuat dan tidak mungkin untuk dilupakan. Siar Wolfei terkejut dengan banyaknya informasi. Jika dia menghitung jumlah datanya mungkin tidak akan berada dalam GB. Bahkan mungkin berada pada kisaran TB. Tentu saja, ini bukan sekadar informasi teks murni. Bahkan jika dia mengubah semua buku di seluruh dunia menjadi informasi digital, jumlahnya tidak akan sebanyak itu. Informasi yang diterima Siar Wolfei tidak hanya berisi sejumlah besar konten, tetapi juga beberapa pengalaman dan wawasan. Ini adalah hal-hal yang sangat misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau kata-kata. Namun, itu langsung tersimpan dalam pikiran Siar Wolfei. Semua informasi ada di otaknya. Meskipun datanya sangat banyak, Siar Wolfei dapat menyelesaikannya dengan cepat. Setelah dia selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Informasi dalam jimat giok manusia bisa dikatakan mencakup segalanya. Selain teknik budidaya 3 tingkat pertama mantra Dao Agung, ada juga banyak informasi lainnya. Itu mencakup beberapa pengetahuan dasar kultivasi, teknik dasar kultivasi, trik penggunaan energi mental, jimat, pil, pengobatan Tiongkok, dan banyak lagi wawasan kultivasi. Siaking, bukankah kamu mengatakan bahwa formula Dao yang hebat adalah hal utama dalam jimat giok berbentuk manusia?
Xia Ruofei mau tidak mau bertanya, apakah transmisinya salah? Mengapa ada begitu banyak informasi di kepalaku? Xia Qing terdiam ketika dia mendengar Xia Ruofei menyebut informasi warisan yang berharga itu berantakan. Namun, dia tetap dengan sabar menjelaskan, Guru, hal yang paling berharga adalah nyanyian Dao yang agung. Semua metode, mantra, dan trik penanaman lainnya yang ditambahkan bersama-sama bahkan bukan 10.000 dari nyanyian Dao yang agung. Sekadar informasi, itu juga dipilih oleh pencipta dunia peta roh setelah pemutarannya dan dirasa layak untuk diwariskan. Oleh karena itu ditempatkan ke dalam jimat giok manusia sebagai konten pengantar dasar. 2 jimat giok terakhir hanya berisi konten, nyanyian Dao yang agung. Oh, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, informasi ini setara dengan panduan pemula. Seni Dao yang hebat adalah yang sebenarnya. Bisa dibilang begitu, kata Xia Qing. Kemudian, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, namun, konten yang disimpan oleh pencipta dunia peta roh, meskipun teknik budidaya dan seni sihir ini tidak seberapa dibandingkan dengan seni Dao yang hebat, masih sangat berharga. Di dunia sekuler, Xia Qing khawatir Xia Ruofei tidak akan menganggap serius isinya. Jadi dia mengingatkannya. Saya mengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, sepertinya kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Ya, jawab Xia Qing, hal yang paling berharga di dunia peta roh tidak diragukan lagi adalah 3 jimat giok. Tidak perlu membicarakan tentang seni Dao yang hebat. Itu adalah teknik budidaya yang tak tertandingi yang belum pernah ada sejak zaman kuno. Adapun informasi lain yang telah disegel dengan santai oleh penciptanya, jika ada di antara informasi tersebut yang ditempatkan di dunia sekuler, orang lain akan berebut informasi tersebut. Misalnya ilmu kedokteran yang ada di dalamnya, banyak di antaranya adalah teknik pengobatan Tiongkok yang telah hilang ribuan tahun. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta karun pengobatan Tiongkok. Ketika Xia Ruofei sedang memilah informasinya, dia juga membaca sekilas. Dia memberikan perhatian khusus pada pengetahuan pengobatan Tiongkok yang dia pahami lebih baik, jadi dia tahu bahwa Xia Qing tidak melebih-lebihkan sama sekali. Teori pengobatan Tiongkok dalam buku ini jauh lebih maju daripada teori yang diajarkan sendiri oleh Xia Ruofei. Ia bahkan menemukan banyak buku berharga yang tidak dapat diverifikasi oleh dunia pengobatan Tiongkok. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda punya saran bagus? Xia Ruofei bertanya. Xia Qing menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja, saya akan berlatih seni Dao yang hebat terlebih dahulu. Guru telah meminum sup yang menenangkan tubuh dan sup yang menyehatkan jiwa pada tahap awal. Baik fisik maupun kekuatan mentalnya telah mencapai level yang cukup baik. Selain itu, dia telah menyerap sejumlah besar yang kimurni bawaan beberapa hari yang lalu. Sekarang, saya yakin dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ya, lanjutkan, kata Xia Ruofei. Formula Dao yang hebat adalah fondasinya. Semua teknik lainnya, termasuk keterampilan medis, hanyalah pelengkap. Xia Qing berkata, lagi pula, isinya sudah terpatri di benakmu. Anda hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk mencernanya di kemudian hari dan itu akan menjadi pengetahuan Anda sendiri. Adapun, seni Dao yang hebat, Anda harus terus mengembangkannya. Saya mengerti. Betapapun kokohnya landasan teori, hal itu tidak dapat dilakukan tanpa praktik. Xia Ruofei berdiri dan berkata, sebuah gedung pencakar langit menjulang dari tanah. Ayo mulai sekarang. Xia Ruofei berjalan ke sisi kolam spiritual dan duduk bersila, lalu mencari isi Dao Sutra Agung di benaknya. Sambil berpikir, suara samar itu terdengar lagi. Suara ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang membuat pikiran Xia Ruofei menjadi sangat jernih. Isi dari teknik Dao yang hebat sangat sulit untuk dipahami, tetapi Xia Ruofei merasa sangat mudah untuk dipahami. Inilah keajaiban menerima warisan secara langsung. Tanpa disadari, Xia Ruofei telah mempelajari prinsip-prinsip umum dan isi dari seni Dao yang hebat. Mau tak mau dia mengungkapkan sedikit antisipasi dan ekspresi bersemangat. Bab 948, Kekuatan yang tak tertahankan. Secara sederhana, tingkat pertama seni Dao yang hebat setara dengan tingkat mekanik pemula. Apa yang harus diselesaikan seseorang pada tahap ini adalah apa yang sering disebut oleh para penganut Tao sebagai memurnikan esensi menjadi Qi. Dengan kata lain, dia bisa mengubah makanan yang dia makan dan energi spiritual di dunia menjadi Qi sejatinya.
Ketika ki sejati dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, perubahan kuantitatif akan menyebabkan perubahan kualitatif, dan kekurangan akan dapat memasuki tahap berikutnya. Tingkat pertama dari seni Dao Agung membagi proses mengubah esensi menjadi ki menjadi 10 tahap. Setiap tahap memiliki teknik budidaya dan diagram sirkulasi meridian yang sesuai. Jika seseorang menyelesaikan 10 tahap terpilih demi terpilih, secara alami ia akan mampu menyelesaikan tingkat pertama, seni Dao yang hebat. Xia Ruofei telah sepenuhnya memahami teknik tidak jelas yang tampaknya dipenuhi dengan kebenaran tertinggi langit dan bumi. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengembangkan diagram sirkulasi meridian pertama setelah dia memusatkan pikirannya. Langkah pertama dalam pemukulan adalah merasakan energi bebas antara langit dan bumi. Ini adalah ambang batas yang sangat sulit bagi orang biasa, tetapi Xia Ruofei telah melewatinya tanpa usaha apapun. Ini karena ki spiritual di ruang petaroh ribuan kali lebih padat daripada dunia luar. Selain itu, Xia Ruofei adalah pemilik ruang petaroh dan telah menjalin hubungan fisik dengan ruang tersebut. Dia lebih peka terhadap ki spiritual di ruang angkasa. Oleh karena itu, segera setelah Xia Ruofei mengaktifkan metode penanaman mentalnya, ki spiritual seperti kabut yang melayang di udara tertarik padanya dalam sekejap. Namun, saat ki spiritual diserap ke dalam tubuh Xia Ruofei, yang ki murni bawaan yang telah dia tekan dalam dantiannya mulai bergerak. Pada saat ini, suara Xia King terdengar di telinga Xia Ruofei, "Guru, mohon gunakan mantra Dao yang agung untuk menyerap yang ki murni bawaan." Xia Ruofei kemudian sadar. Yang ki murni bawaan dan energi spiritual langit dan bumi pada dasarnya adalah energi. Selain itu, energi yang terkandung dalam yang ki murni bawaannya memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Dia benar-benar bisa menggunakan metode penanaman jantung untuk menyerapnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tingkat energi yang lebih tinggi. Bahkan di ruang petaroh, energi murni seperti itu jarang terjadi, apalagi di dunia luar di mana ki spiritual sangat langka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Xia King menyarankan Xia Ruofei untuk menyerap yang ki murni bawaan dalam tubuh Tang Haoran dan menekannya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu lagi. Dia segera mulai berlatih tingkat pertama dari gulungan Dao besar. Yang ki murni dalam dantiannya diekstraksi sedikit demi sedikit dan mulai beredar sesuai dengan diagram sirkulasi meridian pertama. Dalam proses sirkulasi melalui meridiannya, yang ki murni bawaan dengan cepat diubah menjadi ki sejati, dan seluruh proses tidak tertunda sama sekali. Ini karena yang ki murni bawaan sangat murni dan hampir tidak memiliki kotoran. Untuk pembaca, konten kami dicuri. Silakan salin dan cari tautan ini, https://tinyurl.com/39hpcn6j, untuk mendukung kami. Xia Ruofei mengoperasikan teknik misterius itu tanpa gangguan apapun. Jejak yang ki murni bawaan diekstraksi dari dantiannya dan diubah menjadi ki sejati dalam proses mengedarkan meridiannya. Hal yang menakjubkan adalah selama transformasi yang ki murni bawaan, meridian Xia Ruofei juga menyerap sebagian kecil dari yang ki murni bawaan. Meridiannya menjadi lebih keras dan lebar tanpa dia sadari. Ini juga merupakan efek magis dari yang ki murni bawaan. Oleh karena itu, Xia King sangat menyarankan agar Xia Ruofei untuk sementara waktu menekan yang ki murni bawaan di tubuhnya karena kultivasi dapat dilakukan selangkah demi selangkah. Bahkan tanpa energi tingkat tinggi dan murni, itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Namun, kesempatan untuk menggunakan yang ki murni bawaan untuk mengubah tubuh adalah sesuatu yang hanya bisa didapat melalui keberuntungan. Xia Ruofei tidak menyadari perubahan pada tubuhnya karena dia dalam kondisi fokus penuh. Tidak butuh waktu lama untuk ki aslinya mengalir sesuai diagram sirkulasi meridian pertama. Meridiannya sudah dipenuhi rasa bengkak. Kemudian, Xia Ruofei segera merasakan ki asli di tubuhnya sepertinya telah menembus penghalang. Mungkinkah dia telah menyelesaikan diagram sirkulasi meridian pertama? Xia Ruofei juga tidak percaya. Menurut jalan besar Dao, setiap diagram sirkulasi meridian berhubungan dengan tingkat dalam tahap budidaya ki. 10 diagram berhubungan dengan budidaya ki level 1 hingga level 10. Dan setiap level pasti memiliki hambatan, dan hambatan ini tidak mudah untuk ditembus. Terkadang butuh waktu untuk mengumpulkannya, dan terkadang juga membutuhkan pemahaman tertentu. Meskipun dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu selama berkultivasi, Xia Ruofei secara kasar dapat membuat penilaian.
Belum lama ini dia duduk untuk berkultivasi, dan masih ada sejumlah besar yang ki murni bawaan di dantiannya yang belum diserap dan dicerna. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menembus tahap pemurnian ki tingkat kedua. Selain itu, kemacetan hanya membuat Xiao Ruofei merasa sedikit tertunda, dan kemudian dengan mudah ditembus seolah-olah itu bukan apa-apa. Hal ini membuat Xiao Ruofei merasa itu tidak nyata. Namun, setelah memeriksa keadaan tubuhnya dengan cermat, dia menemukan bahwa meskipun sulit dipercaya, itu adalah kebenarannya. Dia telah menembus ke tingkat kedua dari tahap pemurnian ki. Yang ki murni bawaan dalam dantiannya baru saja disentuh, dan sudah sulit untuk menekannya dengan seni sihir sederhana yang diajarkan Xia Qing kepadanya. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia segera mengikuti diagram sirkulasi meridian kedua dan mulai mengedarkan teknik jantungnya. Setelah memasuki tahap pemurnian ki tingkat kedua, yang ki murni bawaan dikonsumsi dengan kecepatan yang lebih cepat. Itu mengalir melalui meridiannya seperti aliran deras dan terus-menerus diubah menjadi ki sejati. Pada saat yang sama, ia memberi nutrisi dan mengubah meridian Xiao Ruofei. Seiring berjalannya waktu, Xiao Ruofei segera merasakan hambatan pada tahap pemurnian ki tingkat kedua. Demikian pula, kemacetan ini tidak berbeda dengan dekorasi. Xiao Ruofei menerobosnya dengan mudah. Setelah itu adalah tahap ketiga dari tahap pemurnian ki. Pada saat ini, yang ki murni bawaan dalam dantiannya adalah sekitar setengah dari aslinya. Semua metode penanaman mental dan diagram sirkulasi meridian telah tertanam dalam di benak Xiao Ruofei. Selama dia telah mencapai tingkat kultivasi, dia dapat dengan mudah mengikuti diagram untuk mengedarkan metode kultivasi mental. Ia tidak perlu melalui proses belajar, beradaptasi, dan membiasakan diri dengan mereka. Pada saat ini, yang ki murni bawaan dalam dantian Xiao Ruofei telah membentuk topan. Gaya sentrifugal terus mengeluarkan yang ki murni bawaan dan kemudian memasuki meridian yang terlibat dalam diagram sirkulasi meridian ketiga. Di bawah pengaruh teknik Dao hebat, Xiao Ruofei, meridian terus berubah dan berubah menjadi ki asli. Setelah memasuki tahap pemurnian ki tingkat ketiga, kecepatan kultivasi Xiao Ruofei tidak melambat. Setelah beberapa saat, dia bisa dengan jelas merasakan adanya kemacetan. Xiao Ruofei tidak sengaja mencoba menerobos kemacetan. Dia hanya menggunakan teknik jantungnya secara normal. Menurut deskripsi, seni Dao yang hebat, 3 hambatan pada tahap pemurnian ki tingkat ketiga, ke-6, dan ke-9 relatif besar. Itu setara dengan perubahan kualitatif kecil. Namun, Xiao Ruofei masih berhasil menembus kemacetan level ketiga tanpa menyadarinya. Dalam waktu singkat, Xiao Ruofei beralih dari seorang pemula dengan Zero Foundation ke tahap pemurnian ki tingkat keempat. Xiao Ruofei sudah mati rasa dengan hal ini. Saat ini, masih ada sekitar seperempat yang ki murni bawaan yang tersisa di dantiannya. Xiao Ruofei terus menggunakan teknik jantungnya. Setelah memasuki tahap pemurnian ki tingkat keempat, kecepatan kultivasi Xiao Ruofei secara bertahap melambat. Topan ki di dantiannya sekarang sebesar tanggal. Topan ki yang dibentuk oleh yang ki murni bawaan berputar dengan cepat. Gumpalan yang ki murni dilepaskan dan diserap oleh meridian Xiao Ruofei. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xiao Ruofei merasa tidak ada lagi yang ki murni yang tersisa di tubuhnya. Dia telah menyerap semuanya. Pada saat ini, jika dia menggunakan metode kultivasinya, dia akan menyerap ki spiritual di ruang angkasa. Xiao Ruofei berhenti pada waktu yang tepat. Kecepatan kultivasi Jian Jia hari ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia merasa sedikit takut. Dia tahu bahwa bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup. Jika tingkatan seseorang tidak cukup stabil, dan fondasinya tidak cukup kokoh, apapun yang dilakukannya, hal itu tidak akan bertahan lama. Dia percaya bahwa kultivasi juga sama. Xiao Ruofei perlahan menghentikan teknik jantungnya. Dia merasakan ki asli yang melonjak di tubuhnya, membuka matanya, dan berdiri. Xiao Ruofei merasa tubuhnya dipenuhi energi. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia dapat memblokir truk yang melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi dengan satu tangan. Xia Qing, yang menjaga Xiao Ruofei dari jauh, melihat ini dan segera berjalan mendekat. Tuan, bagaimana perasaan latihan pertamamu? Xia Qing bertanya. Xiao Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memastikannya. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Saya sudah berada di tingkat keempat dari tahap pemurnian Qi.
Xia Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong sejenak, tapi kemudian dia berkata dengan lega, "Guru, itu pasti karena kemurnian yang murni bawaan di tubuhmu sangat tinggi, dan relatif mudah untuk ditembus. Beberapa tingkat pertama dari tahap budidaya Qi. Itu sebabnya kamu bisa berkultivasi ke alam ini dalam sekali jalan. Apakah ini akan menyebabkan ketidakstabilan di dunia?" Xia Ruofei bertanya, khawatir. "Jangan khawatir, Tuan," kata Xia Qing sambil tersenyum. "Anda telah meletakkan dasar yang sangat baik dengan mengambil sup yang mengandung semangat, sup yang menguatkan tubuh, dan memperkuat kekuatan spiritual Anda. Selain itu, selama proses transformasi, yang Qi murni bawaan juga akan menyehatkan dan memperkuat meridian Anda. Dalam 3 tingkat pertama tahap budidaya Qi, Anda sepenuhnya mengandalkan yang Qi murni bawaan untuk menerobos, jadi fondasi Anda tidak hanya tidak stabil, tetapi juga jauh lebih stabil daripada rata-rata kultivator. Kalau begitu aku lega." Xia Ruofei juga menghela nafas lega. Xia Qing melanjutkan, "Tetapi saya tetap menyarankan agar Anda mengontrol sementara kemajuan kultivasi Anda. Bagaimanapun, Anda baru saja mulai berkultivasi. Jika kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, saya khawatir kondisi pikiran Anda tidak akan mampu mengimbanginya, dan iblis hati akan mudah muncul." Xia Ruofei mengangguk. "Oke. Saya akan menstabilkan kultivasi saya di murid Qi level 4. Pada saat yang sama, saya akan menggunakan waktu ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang buku warisan lainnya dalam jimat giok manusia. Ya, ilmu itu sangat berguna bagi para ahlinya." Xia Qing berkata, "Omong-omong, Guru, ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada Anda. Ketika Anda menaruhnya, kebutuhan Anda terhadap energi spiritual langit dan bumi sangat besar. Jika sering berada di dunia petaroh pasti akan menyebabkan hilangnya energi spiritual. Meskipun dunia petaroh memiliki fungsi perbaikan diri tertentu dan energi spiritual juga akan terisi kembali secara perlahan dari dunia luar, jika kerugiannya terlalu banyak, hal itu tetap akan merusak fondasi dunia petaroh." Bab 949, Evolusi Pemula. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu terjadi, itu akan menjadi sedikit merepotkan. Energi spiritual di dunia luar sangat buruk, dan mencetak akan sangat lambat." Xia Qing berkata, "Tuan, bukan berarti kamu tidak bisa mempertahankan dunia petaroh sama sekali. Hanya saja Anda perlu mengontrol waktu. Dunia petaroh juga membutuhkan proses untuk menyerap energi spiritual dan memulihkannya. Selain itu, Anda bisa menyiapkan batu giok sebanyak-banyaknya. Yang terbaik adalah menemukan beberapa batu pembatas lagi. Setelah dunia petaroh berevolusi, Anda dapat menikmati waktu yang lebih lama." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Xia Qing, aku memintamu untuk merencanakan waktu yang menetapkanku di ruang petaroh di masa depan. Anda harus memastikan bahwa ruang petaroh itu sendiri tidak rusak." "Baiklah." Xia Qing berkata, "Tuan, saya menyarankan agar Anda membaca lebih banyak buku warisan kuno tentang jimat giok manusia, terutama di bidang penggunaan energi mental. Sekarang Anda berada pada pemurnian Qi tingkat keempat. Anda seharusnya dapat menggambar jimat pengumpul roh dengan Qi sejati di tubuh Anda dan penggunaan energi mental setelah sejumlah latihan tertentu. Dengan cara ini, Anda juga dapat mengenang melalui pengumpul jimat roh bahkan di dunia luar." "Baiklah," kata Xia Ruofei. Xia Ruofei sangat tertarik dengan pengetahuan di buku-buku kuno. Baginya, seolah-olah sebuah dunia baru perlahan-lahan terungkap. Semuanya sangat segar. Namun, Xia Ruofei tidak terburu-buru mempelajari buku tersebut. Dia berkata, "Xia Qing, terakhir kali Anda menyarankan saya untuk mengambil Tang Haoran sebagai murid, saya sudah berdiskusi dengan orang tuanya dan juga mendapatkan persetujuannya. Besok, Haoran akan resmi menjadi masterku, tapi sepertinya aku belum siap menjadi master." Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei tersenyum pahit. Dia adalah seorang pemula dalam budidaya dan tidak memiliki pengalaman yang sama sekali. Bagaimana dia bisa mengajar murid-muridnya? Xia Qing tersenyum dan berkata, "Apakah guru mengklarifikasi masalah pengajaran teknik?" "Sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Anak ini baru saja membangun yayasannya. Menurut perkiraan saya, anak ini harus memiliki konstitusi yang murni, jadi Anda hanya perlu memilih metode budidaya atribut yang murni untuk mengajarinya, dan kemudian meninggalkan sebagian kecil yang Qi murni bawaan untuknya. Saya yakin kecepatan akselerasinya akan sangat cepat."
Dia terlalu muda. Saya tidak tahu apakah dia bisa mempelajarinya, kata Xia Ruofei. Xia Qing tersenyum dan berkata, jika dia memiliki tubuh yang murni, maka mengolah teknik budidaya atribut yang murni pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Guru, Anda dapat menggunakan ki sejati Anda untuk bersirkulasi beberapa kali di tubuhnya sesuai dengan jalur teknik kultivasi, dan ingatkan dia untuk mengingatnya. Saya percaya bahwa dengan kendali energi mental guru, hal itu akan sangat mudah dilakukan. Itu ide yang bagus. Mata Xia Ruofei berbinar. Agar amannya, Tuan bisa membawanya ke ruang petaroh besok, kata Xia Qing. Saya akan memeriksa dan mengonfirmasinya. Selama dia memiliki tubuh yang murni, metode ini pasti akan efektif. Xia Ruofei ragu-ragu dan berkata, bawa anak itu ke ruang petaroh? Ini sedikit tidak pantas. Ruang petaroh adalah rahasia terbesarnya. Dia tidak bisa mengungkapkannya bahkan kepada orang terdekatnya, apalagi Tang Haoran masih anak-anak. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengungkapkannya secara tidak sengaja, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya jika itu terjadi. Xia Qing tersenyum dan berkata, Tuan, karena kami akan membawanya ke dunia petaroh, kami tidak dapat membawanya dalam kondisi sadar. Anda hanya perlu memeriksa buku-buku kuno yang berhubungan dengan kekuatan spiritual. Dengan ranah kekuatan spiritual Anda, mudah untuk mempelajari beberapa trik untuk menghipnotis orang. Xia Ruofei akhirnya mengerti dan berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya pengetahuan saya masih terlalu sedikit tentang kultivasi. Saya memutuskan untuk fokus mempelajari buku-buku dan kitab suci itu. Kamu bisa mengingatkanku ketika hari sudah hampir fajar di dunia luar. Waktu di alam Archean mengalir 30 kali lebih cepat dari dunia luar. Secara teori, 1 malam di dunia luar setara dengan lebih dari 10 hari di alam Archean. Baiklah. Xia Qing berkata, Tuan, maka saya tidak akan mengganggu kultivasi dan belajar Anda. Xia Ruofei mengangguk dan kemudian memikirkan sesuatu. Dia menghentikan Xia Qing, yang hendak pergi, dan bertanya, saya akan secara resmi mengambil Haoran sebagai murid saya besok. Saya harus menyiapkan hadiah untuknya. Apakah Anda punya saran bagus? Xia Qing berkata tanpa ragu-ragu, hadiah terbaik tentu saja adalah jimat pelindung giok yang Anda buat sendiri, Tuan. Jimat giok pelindung? Xia Ruofei bertanya sambil mengerutkan kening. Tuan, apakah kamu lupa? Rune pembuka jimat giok manusia memiliki fungsi lain, yaitu digunakan sebagai rune jimat. Xia Qing berkata sambil tersenyum, selama kamu mengukir rune pada giok berkualitas baik dan menyuntikkan ki asli ke dalamnya, dapat dijamin bahwa itu tidak akan kehilangan efeknya setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Tapi aku hanya bisa menggunakan kekuatan pikiranku untuk membuat rune. Xia Ruofei berkata, saya pikir akan sulit untuk mengukir rune pada giok karena saya punya 10 hari lagi. Xia Qing tersenyum. Mungkin sulit di masa lalu, tapi Tuan, Anda sekarang adalah kultivator pemurnian ki tahap keempat. Menggunakan energi sejati untuk melengkapi kekuatan mental Anda, saya pikir Anda seharusnya bisa melakukannya setelah beberapa latihan lagi. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku harus berlatih dulu. Jika saya benar-benar tidak bisa melakukannya, saya harus memilih hadiah lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya jade di luar angkasa? Tanpa jade, Xia Ruofei tidak akan bisa keluar pada tengah malam di Australia. Masih ada selusin batu giok yang tersisa setelah saya menyiapkan susunan pengumpulan roh untuk pohon hati roh. Xia Qing mengangguk dan berkata, saya dapat memberikannya kepada Anda kapan saja jika Anda ingin menggunakannya, Tuan. Xia Ruofei berkata, saya akan berlatih menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membuat rune terlebih dahulu. Saat aku sudah lebih familiar dengannya, aku akan mencoba lagi dengan jade. Ya, Tuan, kata Xia Qing, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Xia Ruofei mengangguk dan memberi isyarat agar Xia Qing pergi ke alam pegunungan laut untuk melakukan pekerjaannya. Dia kemudian pergi ke kolam roh dan berbaring di kursi. Dia memejamkan mata dan mulai membaca buku-buku kuno di benaknya. Sebenarnya informasi tersebut sudah terpatri di benaknya, namun ia masih membutuhkan proses pencernaan dan penyerapan, terutama jika melibatkan penggunaan kekuatan spiritual dan keterampilan medis. Memahami teori adalah satu hal, dan mempraktikannya adalah hal lain. Ini bukanlah hal-hal yang bisa dicapai dalam semalam. Selama beberapa hari berikutnya, selama masa alam primal, Xia Ruofei tetap berada di ruang petaroh.
Dalam beberapa hari pertama, Xia Ruofei menghabiskan sebagian besar waktunya mencerna pengetahuan di buku. Dia sangat tertarik dengan pengetahuan dan kiasan budidaya yang aneh namun ajaib. Dia bahkan tidak berminat untuk menyerap dan memahami luasnya pengetahuan pengobatan Tiongkok di dalamnya. Setelah mempelajari buku-buku ini, Xia Ruofei menyadari bahwa bahkan kultivasi pun terbagi ke dalam sistem yang berbeda. Seseorang seperti dia yang memulai dengan menyempurnakan esensi menjadi ki termasuk dalam sistem budidaya. Ada juga orang yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan seni bela diri kuno. Kekuatan spiritual dan seni bela diri kuno juga dibagi menjadi beberapa bidang. Misalnya, para penggarap seni bela diri kuno dibagi menjadi peringkat kuning, peringkat mistik, peringkat bumi, peringkat surga, dan di atasnya ada peringkat Xiantian. Setiap bidang seni bela diri kuno dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap awal, tengah, dan akhir dari seniman bela diri peringkat kuning masing-masing setara dengan murid ki level 1,2 dan 3. Jika seorang praktisi seni bela diri kuno dapat mencapai alam Xiantian, mereka akan sebanding dengan seorang kultivator pada tingkat 10 tahap pemurnian ki. Xia Ruofei sekarang berada pada tahap budidaya ki level 4, yang hampir sama dengan fase awal mistik. Ketika dia mempelajari bagian ini, Xia Ruofei merasa bahwa gelar prajurit kelas mistik terdengar familiar. Dia berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, Tuan Muda Jahat Liang Haiming mendambakan kecantikan Ling Qingsui dan sangat berani mengirim bawahannya, Black Panther, untuk menculik Ling Qingsui. Saat itu, Xia Ruofei baru saja hendak berkencan dengan Ling Qingsui dan menyaksikan adegan penculikan Ling Qingsui di dalam mobil. Kemudian, Xia Ruofei mengemudikan mobilnya dan mengejar mobil Hei Bao. Akhirnya, dia menghentikan mobil Hei Bao. Karena marah, Xia Ruofei membunuh untuk pertama kalinya setelah pensiun. Setelah mengalahkan Hei Bao, dia memasukkan semua orang yang terlibat dalam penculikan itu ke dalam mobilnya dan menciptakan adegan mereka mengemudi dalam keadaan mabuk dan jatuh dari tebing. Belakangan, Xia Ruofei bahkan menggunakan Hornet yang dia simpan di media untuk mengirim Tuan Muda Liang ke akhir hidupnya. Ketika Xia Ruofei melihat kata-kata prajurit kelas mistik, dia akhirnya teringat raungan putus asa Hei Bao yang setara dengannya saat itu. Tuanku adalah master tingkat hitam, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Saat itu, Xia Ruofei dipenuhi dengan kebencian dan hanya ingin kembali dan membunuh Liang Haiming. Dia tidak mengingat kata-kata ini. Sekarang, Xia Ruofei menyadari bahwa guru Hei Bao pasti adalah seorang praktisi seni bela diri kuno. Hei Bao pastilah seorang praktisi seni bela diri kuno juga, itulah sebabnya dia begitu kuat. Meski tidak ada bandingannya, Xia Ruofei merasa kekuatan Hei Bao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Adapun level kelas emas yang mana, dia tidak tahu. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka para praktisi masih ada di bumi, dan dia telah menjadi musuh seorang mistik tanpa menyadarinya. Namun, dia segera merasa lega. Sudah lama sekali sejak kejadian itu, dan tidak ada tanggapan dari keluarga Liang di Beijing. Ini berarti bahwa hal itu telah dilakukan dengan sempurna, dan tidak ada awal atau akhir darinya. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika guru Hei Bao mengetahui bahwa kematian muridnya itu aneh dan akhirnya menelusurinya kembali ke dia hanya akan menjadi seniman bela diri kelas mistik. Kultivasi Xia Ruofei saat ini sudah setara dengan seniman bela diri tahap awal mistik, dan kekuatannya jauh melebihi itu. Dia tidak pernah berhenti melatih gerakan manusia emas kecil, jadi kekuatan tubuhnya pasti jauh melebihi para kultivator pada level yang sama. Belum lagi kekuatan mentalnya juga sangat kuat, dan dia juga memiliki senjata pembunuh yang hebat seperti ruang petaro. Hanya warisan jimat giok manusia yang berada di luar imajinasi orang-orang di gurun budidaya di luar, yang tandus dengan ki spiritual. Dengan kombinasi ki asli dan energi mental, Xia Ruofei memiliki banyak trik. Bahkan jika Master Hei Bao adalah master fase akhir mistik, Xia Ruofei tidak akan takut. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak cemas lagi dan terus berenang di lautan buku, dengan rakus menyerap nutrisi seperti sponsor. Bab 950, terlahir kembali. Xia Ruofei tinggal di ruang petaroh selama lebih dari 10 hari. Selama 7 atau 8 hari pertama, dia asyik mempelajari sejumlah besar buku kuno.
Isi dari buku-buku kuno ini semuanya telah terpatri di pikiran, sehingga kecepatan belajarnya cukup cepat. Ketika dia lapar, dia akan makan roti. Ketika dia haus, dia akan meminum air dari kolam spiritual. Ketika dia merasa kedinginan, dia akan tidur siang di kursi malas. Faktanya, setelah Xia Ruofei memasuki murid Qi level 4, tidak masalah dia untuk tidak makan atau tidur selama beberapa hari. Itu sebagian besar disebabkan oleh selai biologi yang dia kembangkan di masa lalu. Xia Ruofei juga secara khusus mempelajari tentang kekuatan spiritual. Ternyata dalam sistem yang berkuasa juga ada orang yang ahli dalam kekuatan mental. Tingkat kekuatan mental dibagi menjadi gerakan spiritual, jantung berdebar spiritual, yan spiritual, dan kekosongan spiritual. Setiap level juga dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir, yang berhubungan dengan prajurit tingkat kuning, hitam, bumi, dan surga, dan penggarap tahap budidaya Qi dari level 1 hingga level 10. Sejak Xia Ruofei mendapatkan ruang peta roh, kekuatan spiritualnya terus-menerus ditempa. Terutama setelah dia mulai meminum sup nutrisi roh secara teratur, kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Dia membandingkannya dengan standar dalam catatan kuno dan terkejut menemukan bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai tahap akhir dari alam roh yang berdebar-debar. Ini berarti bahwa dia setara dengan murid Qi level 6 atau fase akhir mistik. Ini telah melampaui sistem budidayanya dalam dua bidang. Tentu saja, Xia Ruofei juga dengan jelas menyadari bahwa kekuatan spiritualnya hanyalah akumulasi kuantitas. Dari segi pengaplikasiannya masih cukup kasar. Lagi pula, dia belum mempelajarinya secara sistematis sebelumnya dan harus menjelajahinya sendiri. Rasanya seperti seorang anak kecil mendapatkan senapan mesin ringan yang kuat, tetapi keamanannya tidak dapat dibuka. Senapan mesin ringan di tangan seorang anak tidak berbeda dengan tongkat api. Untungnya, ada banyak buku dan catatan kuno tentang kekuatan mental. Kekurangan Xia Ruofei telah diperbaiki. Dalam beberapa hari terakhir, dia memiliki pemahaman sistematis tentang sistem kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia juga mempelajari beberapa trik kecil tentang penggunaan kekuatan spiritual, terutama yang berkaitan dengan hipnosis. Seperti yang dikatakan Xia Qing, teknik kecil ini menguji kemampuan seseorang dalam mengendalikan kekuatan spiritualnya. Xia Ruofei tidak mengetahui metodenya sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menemukan cara yang benar, dia mempelajarinya dengan cukup cepat. Dalam beberapa hari terakhir, Xia Ruofei terus berlatih rune jimat giok berbentuk manusia. Setelah menguasai beberapa teknik penggunaan kekuatan spiritual, efisiensi latihan Xia Ruofei jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kemahirannya terus meningkat. Sekarang, tingkat keberhasilannya dalam membangun rune dengan kekuatan kemauannya sangat tinggi. Paling banyak, akan ada cacat kecil dalam 1 atau 2 dari 10 kali. Oleh karena itu, Xia Ruofei meminta Xia Qing untuk membawa lusinan batu giok yang dia simpan di ruangan itu. Dia mulai mencoba mengukir tanda pada giok. Hadiah untuk Tanghauran secara alami perlu dipahat. Xia Ruofei mengeluarkan belati militer. Setelah dimasukkan dengan Qi asli, belati itu menjadi seperti pisau harta karun yang dapat memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Memotong giok semudah memotong tahu. Xia Ruofei memusatkan seluruh perhatiannya. Sepotong giok yang dia pilih secara khusus dengan warna terbaik terbang di tangannya. Setelah beberapa saat, token giok berbentuk daun muncul di tangannya. Xia Ruofei telah mengkonsumsi begitu banyak kelopak bunga hati roh dan mengembangkan seni Dao yang hebat. Kekuatan spiritualnya bahkan telah mencapai tahap akhir dari alam hati roh. Oleh karena itu, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengukir giok, efeknya cukup bagus. Bentuk daun ini terlihat sangat alami. Daun giok hijau tampak cerah dan penuh pesona alam. Bahkan memberi ilusi kepada orang-orang bahwa ini adalah daun asli. Bentuk daunnya juga didasarkan pada daun pohon hati roh. Tampaknya berisi kebenaran tertinggi tentang langit dan bumi, yang dapat sedikit menarik pikiran orang. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei mengukir sepotong giok, tapi itu menakjubkan. Jika dikeluarkan, bahkan karya beberapa master giok terkenal pun akan pucat jika dibandingkan dengan itu. Lagi pula, tidak banyak orang yang mampu mengintegrasikan konsepsi artistik ke dalam karya Jade. Bahkan jika ada, wilayah mereka jauh lebih rendah daripada wilayah Xia Ruofei. Dibandingkan dengan karya yang disebut master, daun giok Xia Ruofei lebih dari 1 tingkat lebih tinggi. Setelah daun giok diukir, Xia Ruofei menyisihkannya.
Lagi pula, butuh banyak usaha untuk membuat daun giok ini. Xiao Ruofei pasti tidak akan mengukirnya tanpa keyakinan. Masih ada lebih dari 10 keping batu giok yang tersisa, jadi Xiao Ruofei tentu saja ingin berlatih. Xiao Ruofei mengambil sepotong giok. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menggambar permukaan giok itu dengan jarinya. Dari permukaan, giok itu sepertinya tidak berubah sama sekali. Namun, kekuatan spiritual Xiao Ruofei telah menembus ke dalam giok dan meninggalkan bekas dalam bentuk rune. Pada saat yang sama, ki asli Xiao Ruofei memasuki giok dan mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh kekuatan spiritualnya, meninggalkan jejak kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah lintasan internal rune. Metode menggunakan kekuatan spiritual untuk memimpin dan menuangkan ki sejati ke dalam lukisan adalah sesuatu yang hanya dikuasai Xiao Ruofei setelah mempelajari buku-buku kuno. Tanpa pengetahuan dalam buku-buku kuno, bahkan jika Xiao Ruofei telah mempraktikkan rune ini hingga menjadi sangat familiar dengannya, akan sangat sulit untuk meninggalkan bekas pada giok tersebut. Jari-jari Xiao Ruofei yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Retakan muncul di permukaan jade. Meskipun metode menggambar rune ini memiliki efek yang jelas, namun jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Bagaimanapun, proses pembuatan rune adalah proses yang rumit. Selama proses ini, Xiao Ruofei harus mengendalikan energi mental dan ki aslinya. Meskipun ki yang sebenarnya hanya perlu mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh kekuatan mental untuk mengukir, kekuatan ki yang sebenarnya sedikit berbeda, yang dapat menyebabkan kegagalan. Xiao Ruofei tidak mengendalikan kekuatan ki aslinya, yang menyebabkan gioknya retak. Jika seseorang melihatnya dengan kaca pembesar, seseorang akan dapat melihat bahwa ada banyak retakan halus di dalam batu giok, dan retakan ini secara bertahap meluas ke permukaan. Sepotong jade ini pada dasarnya tidak berguna. Namun, Xiao Ruofei tidak berkecil hati. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba metode ini. Dia beruntung berhasil pada percobaan pertamanya. Gagal adalah hal yang wajar. Xiao Ruofei beristirahat sejenak dan mengambil potongan giok kedua untuk diukir. Seiring berjalannya waktu, ada 6 hingga 7 keping batu giok yang retak. Namun di saat yang sama, dia juga menempatkan 3 material giok yang berhasil diukir di sisi lainnya. Dan ketiga bagian ini terkonsentrasi di beberapa waktu berikutnya. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan Xiao Ruofei dalam menggambar jimat ini telah meningkat pesat. Selain yang ada di tangannya, Xiao Ruofei masih memiliki 4 buah batu giok untuk berlatih. Xiao Ruofei dengan cepat menyelesaikan ukiran yang ada di tangannya. Itu masih sukses. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tidak berencana menggunakan 3 potong batu giok yang tersisa. Jika dia gagal mengukir rune pada daun giok, dia masih memiliki 3 bahan mentah cadangan. Ia beristirahat sejenak dan menyesuaikan kekuatan mental serta kondisi fisiknya. Kemudian, dia mengambil daun giok yang diukir dan mulai mengukir rune. Xiao Ruofei bersiap untuk gagal. Bagaimanapun, tingkat keberhasilannya hanya 50-50. Namun, yang mengejutkannya, gambar tersebut berjalan cukup lancar. Mungkin karena daunnya terbuat dari giok terbaik, atau mungkin Xiao Ruofei telah menyesuaikan kondisinya dengan lebih baik. Singkatnya, seluruh prosesnya lancar dan rune digambar dengan mudah. Xiao Ruofei menuangkan sedikit ki asli ke dalam rune dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa rune itu sempurna dan ki asli mengalir di dalamnya. Itu mulus. Setelah 7 atau 8 hari, makan paksa, Xiao Ruofei bukan lagi kultivator pemula seperti sebelumnya. Dia memahami dengan jelas bahwa meskipun daun giok kecil ini tampaknya merupakan barang giok yang relatif mahal, begitu pemakainya menghadapi bahaya, daun tersebut dapat mengeluarkan energi pertahanan yang sangat besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jimat giok pelindung ini bahkan dapat memblokir beberapa peluru. Ini seperti kehidupan kedua. Xiao Ruofei menemukan benang merah untuk mengikat daun giok dan menyimpannya. Ada juga 4 tablet giok yang berhasil diukir. Meskipun bahannya sedikit lebih buruk daripada daun giok, dan tampilannya tidak jauh berbeda, efek perlindungannya hampir sama. Meskipun Xiao Ruofei telah mencapai tahap pemurnian ki tingkat keempat, dia tidak tahu seberapa kuat pertahanan tubuhnya. Bagaimanapun, orang yang menulis buku klasik budidaya tidak dapat memprediksi kemunculan senjata api yang kuat di masa depan. Jelas tidak ada penjelasan dalam aspek ini.
Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip tidak menyia-nyiakan, Xia Wofei juga menggantungkan salah satu token giok pada dirinya sendiri. Meskipun hampir tidak ada orang yang bisa menyakitinya sekarang, lebih baik aman daripada menyesal. Adapun 3 token giok yang tersisa, Xia Wofei menyimpannya di media. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk mengukir jimat pelindung giok. Dia tentu ingin menyiapkan beberapa untuk keluarga dan teman-temannya, seperti Ling Qingsui, Lin Qiao, dan Ibu Huzi. Namun, Xia Wofei bersiap untuk mencari giok dengan kualitas lebih baik dan mengukirnya dengan hati-hati sebelum mengukir rune. Ketiga pelat giok ini, yang kelihatannya tidak bagus, dapat digunakan sebagai cadangan. Xia Wofei baru saja menyelesaikan masalah hadiah pertemuan ketika Xia Qing tiba di alam Archean. Dia berkata dengan hormat, "Guru, ini tentang jam Spheno di pagi hari di dunia luar. Kamu harus kembali ke dunia luar." "Oke." Xia Wofei mengangguk. Dia meregangkan punggungnya dengan malas. Dia merasa seperti berada dalam mimpi selama 10 hari terakhir di alam Archean. Dari segi waktu di luar, dia sudah memasuki sekitar jam 9 malam, yang berarti kurang dari 10 jam telah berlalu. Namun, Xia Wofei telah mengalami transformasi total. Xia Wofei tidak segera pergi. Sebaliknya, dia pergi ke kolam spiritual dan mengambil baskom berisi air untuk mencuci mukanya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau cukur dan merapikan penampilannya. Dia bahkan menggunakan belati militernya untuk memotong rambutnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 10 hari di ruang angkasa. Jika dia keluar begitu saja, akan sulit menjelaskan bagaimana rambutnya tumbuh begitu banyak dalam satu malam dan bagaimana janggutnya tidak terawat. Xia Wofei sangat berhati-hati dengan detail apapun yang mungkin mengungkap rahasia luar angkasa. Setelah menyelesaikan masalah pribadinya, Xia Wofei meninggalkan mediumnya dan menyimpan lukisan itu. Dia tidak punya waktu untuk mandi tadi malam, dan dia telah berada di sela selama lebih dari 10 hari. Tubuhnya hampir busuk, sehingga dia tidak sabar untuk segera bergegas ke kamar mandi dan mandi segera setelah dia keluar. Setelah berganti pakaian baru, Xia Wofei melihat arlojinya. Saat itu sekitar jam 7.30 pagi. Jadi dia membuka pintu dan keluar.